Belajar bersama dengan Pak Dewa Moko di sini. Kali ini kita belajar tentang interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kehidupan sosialnya, tidak lepas dari interaksi dengan pihak lain. Maka dari itu, interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antar dua pihak atau lebih. Dalam interaksi ini, setidaknya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga bisa disebut sebagai sebuah interaksi. Syarat yang pertama, adanya kontak antara pihak yang satu dan pihak yang lain, harus ada kontak satu sama lain. Yang kedua, harus terjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berinteraksi, dapat menumbuhkan saling pengertian. Syarat yang ketiga adalah adanya tujuan. Interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang saling berhubungan dan bertimbal balik ini tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk-bentuk komunikasi antara pihak-pihak yang berinteraksi dapat berupa komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung, baik menggunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, maupun bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini tentu beragam jenisnya, baik itu yang disepakati ataupun yang tidak disepakati secara umum. Artinya hanya pihak-pihak tertentu yang dapat menerjemahkannya. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada setidaknya dua macam bentuk. Ada interaksi sosial yang sifatnya itu asosiatif, ada pula interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Asosiatif cenderung itu menyatukan, sedangkan disosiatif cenderung memecah. Interaksi asosiatif diantaranya adalah kooperatif atau kooperasi, kerjasama, ada akomodasi yang berupa usaha untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai atau berselisih, ada asimilasi, perpaduan dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya yang baru dan benar-benar berbeda, ada akulturasi, percampuran dua budaya yang beda dan menghasilkan budaya baru, tetapi budaya itu masih memiliki ciri khas dari budaya pembentuknya. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yang sifatnya disosiatif, diantaranya ada kompetisi atau persaingan, ada kontravensi atau perang urat saraf. Dalam hal ini seperti kalau orang bilang perang dingin. Selanjutnya yang terakhir dari bentuk-bentuk disosiatif adalah konflik atau pertentangan. Secara khusus untuk bentuk-bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif, dalam hal ini bentuk akomodasi alias menyatukan pihak-pihak yang berselisih, ada yang sifatnya koersi atau paksaan, berdamai dengan paksaan, ada yang bentuknya mediasi, menggunakan pihak ketiga untuk memediasi, mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, ada adjudikasi, artinya pihak yang berselisih itu dihadapkan dengan pengadilan, ada arbitrasi
arbitrasi, ada pihak menengah, ada pula kompromi. Ini yang paling bagus. Artinya masing-masing pihak yang berselisih itu menurunkan derajat tuntutannya masing-masing sehingga muncul negosiasi dan kompromi. Dan yang utama adalah adanya toleransi, saling memahami antar pihak-pihak yang berselisih sehingga muncul perdamaian. Nah, dengan interaksi sosial tadi kita jadi tahu bentuk-bentuk hubungan antar manusia secara timbal balik yang melibatkan lebih dari satu orang. Kita sebagai manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita.